Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Jadi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pengajuan atau registrasi dari nomor induk tenaga kependidikan atau biasa disebut dengan NITK. Silakan Bapak Ibu pengelola PDD Dikti sign in di website sdm.pddikti.ristekdikti.go.id. Gunakan akun PDD Dikti, kemudian klik login. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Di video saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang ada 23 jenis dari tenaga kependidikan berdasarkan Permendestek Dikti nomor 49 tahun 2015. Di bagian kiri di sini di tenaga kependidikan ada registrasi tenaga kependidikan serta perubahan nomor registrasi, kemudian ada struktur organisasi dan jenis satuan kerja. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan sebagai pengelola PDDikti atau admin PT adalah lengkapi terlebih dahulu struktur organisasi maupun unit kerja, karena hal ini sangat penting ketika nanti melakukan registrasi, maka akan ada pilihan untuk satuan unit kerja serta struktur organisasi. Nah, silakan Bapak Ibu input sesuai dengan struktur organisasi dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, di bagian sini silakan tambah misalnya unit kerjanya UPT, kemudian atau misalnya ada rektorat. Di sini bisa Bapak Ibu pilih, kemudian sesuaikan dengan nama unit kerja, kemudian klik simpan. Jadi terlebih dahulu lakukan manajemen referensi terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke registrasi tenaga kependidikan. Setelah selesai melakukan input di struktur organisasi, kita lanjut ke registrasi tenaga kependidikan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu klik di bagian tambah usulan. Nah, di form pengajuan NITK ini tampilannya seperti ini. Yang Bapak Ibu harus lengkapi adalah nama, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian status pernikahan, nomor telepon, nomor handphone, email, agama. Lengkapi sampai di bagian sini. Nah, di bagian sini kenapa tadi saya jelaskan terlebih dahulu harus mengisi di referensi kelembagaan, karena nantinya akan ada pilihan di bagian sini. Misalnya di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menginputkan di bagian referensi kelembagaan, maka tidak akan tampil di bagian penempatan pada saat melakukan registrasi dari NITK. Jadi Bapak Ibu harus terlebih dahulu menyiapkan data-data bagi yang akan melakukan registrasi NITK, termasuk dari SK penempatan, kemudian SK fungsional, kemudian foto, serta ijazah terakhir. Nah, di sini jadi setelah melengkapi baru klik simpan. Kalau misalnya belum lengkap, kita tidak bisa menyimpan form ini, dan dokumen di sini, dokumen uploadnya pun tidak akan tampil. Di sini saya akan berikan contoh yang sudah saya isi form pengajuannya. Jadi di sini, nah setelah semua dilengkapi,
maka akan tampil dokumen unggah. Jadi setelah Bapak Ibu melengkapi dokumen yang sebelumnya tadi, form pertama, setelah klik simpan dia akan tampil seperti ini. Maka jenis dokumen yang diupload adalah KTP, foto, serta SK penempatan. SK penempatan ini disesuaikan dengan jenis dari 23 jenis tenaga kependidikan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini setelah lengkap ada 3 dokumen unggah ini dalam bentuk gambar atau PDF dengan maksimal ukuran 500 KB. Kemudian kita klik selanjutnya. Untuk selanjutnya ini, maka nanti silahkan Bapak Ibu tambah, karena ini sudah saya tambah. Nah, di sini kemudian klik tambah. Silakan Bapak Ibu masukkan jenis pendidikan, kemudian perguruan tinggi, jurusan, tahun masuk, dan tahun lulus. Maka Bapak Ibu pengelola PD Dikti wajib menyiapkan ijazah dari peserta atau dari tenaga pendidik yang akan kita lakukan registrasi. Di sini ada ketentuan, jadi perguruan tinggi atau sekolah ini diisi secara manual, kemudian untuk prodi juga di sini ada, silakan dibaca jika ini. Jadi kita tidak bisa, ada yang bisa diisi secara manual, ada yang harus tertera di bagian sini. Kemudian kita kembali. Jadi setelah selesai di-upload ijazahnya, dia akan tampil di bagian riwayat pendidikan. Nah, masih ada satu tahapan lagi. Silakan klik selanjutnya. Ini adalah tahapan terakhir. Nah, di klik selanjutnya ini, maka akan ada tambah di bagian sini, akan ada riwayat fungsional yang diminta. Jadi silakan pilih kelompok profesi, silakan sesuaikan dengan tenaga kependidikan yang akan kita daftarkan, kemudian jabatan fungsionalnya, misalnya dia ada peranata laboratorium kesehatan atau pustakawan atau peranata komputer, silahkan di bagian sini. Kemudian silakan isikan nomor SK. Di sini bisa dengan surat dari pernyataan dari direktur juga bisa. Kemudian klik bagian simpan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada tenaga kependidikan, jabatan fungsionalnya, kemudian kelompok profesinya adalah peranata laboratorium kesehatan, kemudian nomor SK, kemudian di sini bisa kita klik jenis dokumen, SK, jabatan fungsional, kemudian kita pilih dokumen penyimpanan. Jadi setelah berhasil diunggah, akan tampil di bagian sini. Setelah selesai 3 tahapan berikut, klik selesai. Nah, sebelum mengajukan, kita cek terlebih dahulu detail dari pengajuan. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Kita cek lagi terlebih dahulu. Nah, di sini yang ada biodata yang kita input di form awal, kemudian riwayat pendidikan ini di form selanjutnya, kemudian riwayat fungsional yang kita upload sudah tampil semua, kemudian ada jenis dokumen, baru kita ajukan. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di sini, diajukan. Apakah Anda yakin data usulnya akan diajukan? Kita klik bagian ya, ajukan.
Proses pengajuan data registrasi gagal. Saya akan ulangi lagi. Nah, jika terjadi seperti ini, kita bisa ulangi lagi sampai data ajuan usulan di bagian sini berhasil. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini atau tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pengelola PWDT. Jangan lupa like dan komen serta share video ini.